Sastra adalah seni bahasa yang mana biasanya melahirkan karya yang kemudian dinamakan karya sastra. Nah, selanjutnya tentang karya sastra nih. Karya sastra yang lahir dari sastra tersebut dapat dinikmati oleh pembaca baik secara sungguh-sungguh untuk mengetahui tentang karya sastra atau hanya sebagai hiburan semata. Baik, setelah memahami pengertian sastra dan juga karya sastra, sekarang kita akan memahami 3 aspek dalam karya sastra. Apa saja? Mari lihat simak penjelasan berikut. Pertama, sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Nah, seperti mempelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Kedua, kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu bahasa untuk menghakimi suatu karya sastra dengan cara menilai dan mempertimbangkan karya sastra tersebut. Nah, kritik sastra berfungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Nah, biasanya kritik sastra dihasilkan oleh kritikus sastra. Nah, yang ketiga adalah teori sastra. Teori dan sastra terbagi menjadi 2 kata, yaitu teori dan sastra. Teori adalah cara, pendapat, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Nah, secara umum, teori adalah suatu konsep, aturan yang mengindikasikan adanya suatu hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita dalam memahami suatu fenomena. Adapun tujuan dari teori adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Selanjutnya, kata sastra. Kata sastra berasal dari kata susastra yang berarti tulisan yang baik. Karena terjadi erosi bahasa, maka orang lazim menyebutnya dengan kata sastra. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori sastra adalah suatu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar sastra, baik itu sifat, struktur, dan jenis karya sastra itu sendiri. Nah, ternyata ketiga aspek karya sastra tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jika kita ingin mengetahui tentang sejarah sastra, kita juga harus mengetahui tentang kritik sastra dan teori sastranya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi teori sastra dapat dibangun dari 2 unsur. Unsur yang pertama adalah keindahan atau estetika, dapat kita lihat dari segi aspek bahasanya. Yang kedua dari unsur etika. Ini berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh karya sastra ketika kita membaca dan mendengarnya. Cara menikmati karya sastra terdiri dari 4 kaitannya. Yang pertama, mengkaitkan antara karya dengan pengarangnya. Yang kedua, pendekatan objektif, yaitu yang menganggap dapat berdiri sendiri. Yang ketiga adalah respon masyarakat atau pembaca, atau disebut dengan pendekatan mimetik, dikaitkan antara karya sastra dengan pembaca. Yang keempat adalah kaitkan dengan pengarang, unsur karya sastra dan pembaca.